212 rame, tapi nggak punya kekuatan apa-apa. Setelah itu pulang, selesai. Digeser ke Kebon Siri, ikut Kebon Siri. Digeser ke sini, ikut. Kita lagi mengevaluasi, kenapa nggak punya greget yang kuat. Ternyata kita mulai meninggalkan Quran, kita mulai meninggalkan Sunnah. Saya ambil barometer contoh gitu loh, karena tidak ada perkumpulan yang lebih besar daripada 212, betul? Sedunia nih kelasnya. Sebegitu besarnya masih nggak bisa mengapa-ngapain. Sebegitu dahsyatnya masih nggak bisa minta satu pasal di Undang-Undang Dasar Presiden beragama Islam dan orang Indonesia asli. Malah hilang kalimat itu. Pasal 6 UUD 45, pasal 7, pasal 5 berapa? Malah hilang. Yang ada tinggal presiden adalah warga negara Indonesia. Apa nggak bahaya? Bahaya. Harusnya orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kenapa? Karena 85% orang Islam di Indonesia, orang Indonesia beragama Islam. Tapi bisa kita lakukan? Nggak bisa. Bisa kita minta begini, nggak bisa. Saya kesel. Saya cerita mimpi ketemu Rasul kok diperkarakan di polisi. Padahal saya cerita demi Allah yang sebenarnya. Wallahi wabillah wa tallahi. Sekaligus untuk membangkitkan semangat bahwa apa? Bahwa bersalawatlah kepada Nabi yang sebanyak-banyaknya, agar kerinduanmu bisa terobati dengan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Alhamdulillah fawatu amri ilallah, masya Allah la quwata illa billah, bismillahi azallah, bismillahi jallallah, bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya akan menyampaikan amanah dari AR Manajemen. Bapak Ibu sekalian, tolong dicamkan begini. Apakah Bapak Ibu merasa bahwa Islam itu terpinggirkan? Merasa tidak? Merasa. Jangan nuding siapapun, jangan salahkan siapapun. Ya, terpinggirkan karena kita kurang peduli dengan Al-Quran, itu aja. Jadi ketika AR Manajemen menghubungi dan kemudian saya tanya programnya, yaitu Rumah Tahfiz, saya dukung, saya datang, saya mau. Karena ini satu-satunya cara untuk membangkitkan kembali ekonomi, politik, sosial, budaya, kejayaan Islam. Bapak Ibu tahu berapa yang bisa baca Al-Quran di Indonesia? Hanya 32%. 32, Pak. 68% orang Islam di Indonesia tidak bisa baca Quran. Apa kita nggak sedih? Jadi wajar kalau Islam itu bagai buih. 212 rame, tapi nggak punya kekuatan apa-apa. Setelah itu pulang, selesai. Digeser ke Kebon Siri, ikut Kebon Siri. Digeser ke sini, ikut. Kita lagi mengevaluasi, kenapa nggak punya greget yang kuat. Ternyata kita mulai meninggalkan Quran, kita mulai meninggalkan Sunnah. Saya ambil barometer contoh gitu loh, karena tidak ada perkumpulan yang lebih besar daripada 212, betul? Sedunia nih kelasnya. Sebegitu besarnya masih nggak bisa mengapa-ngapain. Sebegitu dahsyatnya masih nggak bisa minta satu pasal di Undang-Undang Dasar Presiden beragama Islam dan orang Indonesia asli. Malah hilang kalimat itu. Pasal 6 UUD 45, pasal 7, pasal 5 berapa? Malah hilang. Yang ada tinggal presiden adalah warga negara Indonesia. Apa nggak bahaya? Bahaya. Harusnya orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kenapa? Karena 85% orang Islam di Indonesia, orang Indonesia beragama Islam. Tapi bisa kita lakukan?
Nggak bisa. Bisa kita minta begini, begini, begini? Nggak bisa. Bisa minta korupsi dipotong? Nggak bisa. Nggak bisa dipotong. Kan itu kan boleh. Cina korupsi dipotong kepala. Saudi Arabia korupsi dipotong tangan. Indonesia korupsi dipotong masa tahanan. Kan biang keroknya hancurnya negara kita karena korupsi. Kita minta hukum ditegakkan untuk korupsi. Kita minta penjara tuh biar kapok para koruptor. Bisa kita lakukan? Nggak bisa. Tapi tak perlu menyalahkan pemerintah, tak perlu menyalahkan siapapun. Kita salahkan diri kita yang kurang peduli dengan Al-Quran. Kalau kembali kepada Al-Quran, dijamin tuh ayatnya. Tuh ayatnya terpampang di masjid ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, dikasih jalan keluar. Negeri kita dikasih jalan keluar oleh Allah. Demi Allah, kurang yakin apa dengan ayat itu? Karena itu, sebelum saya masuk ke materi meluruskan sejarah, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ayo kita peduli dengan Quran. AR manajemen, saya percaya kepada AR manajemen. Ketika dihubungi, saya cari AR manajemen itu apa. Saya tanya teman-teman di Pekanbaru, AR manajemen itu apa, siapa. Ternyata programnya rumah tahfiz. Maka saya bilang, ayo saya ikut. Ayo saya diundang, saya bersedia diundang untuk ikut berpartisipasi. Minimal berkontribusi. Minimal kehadiran saya yang diundang oleh AR manajemen, minimal ikut berkontribusi untuk membangun rumah tahfiz. Karena ketika semakin banyak orang yang hafal Al-Quran, yang nanti programnya ini Bapak Ibu bisa tahsin, fikih amaliyah, ya, akidah, akhlak, bahasa Arab, menulis khat, adab sunnah harian, dan tajwid. Ini yang diajarkan, berharap inilah yang bisa membangkitkan lagi kejayaan umat Islam, khususnya di Pulau Sumatera, dimulai dengan AR manajemen insya Allah. Dan kemudian akan menular ke tempat yang lain. AR manajemen punya program membangun 1000 rumah tahfiz. Sekarang baru berapa? 7. Karena baru mulai, nggak ada masalah. Coba bayangkan kalau ini sepulau Sumatera ada 1000 rumah tahfiz. Saya begitu lihat, saya akan mulai juga di Jakarta. Seakan saya mulai di Jakarta 10.000 rumah tahfiz. Akan saya mulai lagi. Lalu di Jawa Tengah, akhirnya apa? Semakin banyak bukan cuma bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, sekaligus menghafal artinya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kembali kejayaan umat Islam di seluruh dunia, dimulai dari Indonesia tercinta, dimulai dari bumi Nusantara, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai amanah, sebelum saya mulai, boleh nggak saya, mohon maaf nih, saya mendahului, boleh nggak? Siapa namanya? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita support, kita dukung AR manajemen, boleh? Boleh? Jangan salah sangka ya, bukan buat saya ya. Kagak ada urusan dengan saya, ya, nggak ada urusan dengan saya. Saya mensupport, saya mengucapkan terima kasih dengan asbabnya sehingga kita berjumpa. Dengan asbabnya saya punya kesempatan untuk berdakwah, menyebarkan Islam sesuai dengan sejarah yang lurus, yang tidak dibelok-belokkan, sesuai dengan dalil Al-Quranul Karim. Nggak ada satupun dalil yang saya gunakan paling utama kecuali Al-Quranul Karim untuk meluruskan sejarah, menegakkan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Karena itu saya mohon, yuk kita sebarkan. Mana kita ini jamaah mau berdonasi untuk apa? Untuk berpartisipasi hidupkan cahaya Allah melalui Al-Quran, melalui rumah-rumah tahfiz, insya Allah. Silakan. Salatullah salamullah, yang semangat, ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ini Masjid Nurul Islam luar biasa. Saya ngelihat hampir semuanya tidak ada satupun yang terlewat kecuali menyumbang untuk rumah tahfiz. Masya Allah. Di bawah Yayasan Abdurrahman Al-Mutawakkili. Insya Allah apa yang antum berikan langsung semuanya 100% untuk pembangunan rumah tahfiz, pemeliharaan rumah tahfiz, bulanannya rumah tahfiz dan segala keperluannya. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini mari kita mulai diskusi kita. Saya maunya diskusi. Boleh nggak diskusi? Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kita diskusi. Alhamdulillah. Pertama diskusi adalah dari mana kopi ini? Kok nikmat sekali? Kopi Lampung kah? Kopi Kimteng kah? Kopi Pekanbaru kah? Dumai? Rengat? Indragiri? Bengkalis? Meranti. Udah ibu yang betul udah, Meranti udah. Bapak-bapak mau ngomong 1000, ibu 1, menang ibu udah. Yang betul Meranti udah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak yang saya misi kedatangan untuk meluruskan sejarah Islam, karena hari ini banyak dihadiri oleh ibu-ibu, saya mau meluruskan satu topik saja. Berapa usia Aisyah radhiyallahu anha saat menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa bilang? Mana dalilnya? Bukhari kah? Muslim kah? Nasai kah? Tirmizi kah? Mana bu? Kitab apa ibu yang ibu baca? At-Tabari kah? Tarikh kah? Ibnu Hajar al-Asqalani kah? Hah? Ibnu Abbas kah? Amr bin As kah? Cerita siapa yang ibu sampaikan itu? Dari mana dalilnya? Katanya. Itu dia. Salah baca bu, salah kutip bu. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemuda kaya raya, gagah luar biasa. Di usianya yang ke-25 tahun, tidak ada orang yang lebih kaya dari Nabi. Tidak ada. Beliau kaya raya, super kaya raya. Sekali berangkat bawa 200 ekor unta dan penuh dengan barang-barang. Beliau tak ubahnya seperti supermarket berjalan. Beliau adalah wholesaler pertama di dunia. Semua orang titip sama Nabi. Mungkin belum Nabi, namanya Muhammad bin Abdullah. Dipanggil Abul Qasim. Tapi nanti kalau udah nikah dipanggil Abul Qasim, karena anak pertamanya Qasim. Muhammad bin Abdullah, pemuda, bujangan, belum menikah, kaya rayanya minta ampun. Di usianya masih belia, 24 tahun, beliau sudah punya pembantu 23 orang. Kaya nggak kalau begitu? Orang di rumah punya pembantu 5 orang, kaya nggak? Kaya. Pembantunya ada 6, kaya nggak? Pembantunya ada 10, kaya nggak? Ini Nabi 23 orang. Bagaimana nggak kaya? Lewat sultan. Bahkan ditawarkan, in arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah, kata Abu Sufyan. Ini pantas jadi sultan nih. Kalau kau ingin jadi sultan, kata Abu Sufyan, a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kamu deh yang pegang semua kunci-kunci Ka'bah. Saking kayanya ini anak. Saking kaya rayanya ini anak. Luruskan sejarah sampai ke situ. Enak aja Nabi dibilang miskin, menikah dengan janda kaya. Enak aja. Buku apa yang kau baca? Sunnah Qur'annya. Ya Pak, buku misionaris itu yang selalu menyudutkan Nabi.
bahkan dianggap keturunan budak karena Hajar dibilang budak. Ini saya tulis bertanggung jawab dunia akhirat. Saya tulis dengan jelas di sini siapa Siti Hajar. Siti Hajar adalah anak Raja Hiksos. Ibnu Hajar bercerita demikian. Tarikh At-Tabari bercerita demikian. Asy-Syaikh Al-Allamah At-Tabari dalam kitabnya Tarikh mencerita demikian. Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya bercerita demikian. Muhammad Bayyumi Al-Mahrani dalam kitabnya Kitab Dirasat Tarikh Minal Quran juga berkata demikian. Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Kitab Ibrahim Abul Anbiya juga demikian. Kalau saya baca ada 100 kitab ini, 165 kitab resminya. Coba bayangkan, dari mana itu kalimat-kalimat yang begitu? Kalau bukan misionaris. Betul kata Bapak tadi. Pemuda kaya raya ini, semua orang Quraisy sempat pinjam duit sama beliau. Tercatat dengan baik dan rapih. Karena beliau orang yang cerdas dan super cerdas. Saya nggak terima Nabi dibilang buta huruf. Nggak terima. Tapi kan beliau disebut ummi. Paham nggak apa arti ummi? Ummi itu banyak maknanya. Kalau orang Arab bilang dia seorang yang ummi, dia seorang yang maaf ya tinggalnya di Udik juga ummi. Beliau yang agak-agak nggak pernah bergaul juga ummi. Beliau adalah seperti induk pusat segalanya juga disebut ummi. Beliau buta huruf juga disebut ummi. Oke, pada awal kenabian begitu bu, ayat demi ayat turun. Enggak. Siapa yang pegang Quran terjemah dan tafsirnya? Udah diganti belum? Download. Udah. Buka surat 98 ayat 2 coba. 98 ayat 2 coba baca yang keras. Iya. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad membacakan lembaran-lembaran yang baik bahasanya. Mana mic-nya kasih? Pelan-pelan. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan, rapi bacaannya coba. Yaitu seorang rasul Muhammad. Begitu pelan-pelan, ayo. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Membacakan lembaran-lembaran dari mana buta huruf? Hah? Orientalis lagi yang bilang, dan argumentasi kita yang lemah dengan mengatakan apa? Quran itu dari Nabi, buktinya dari Allah, bukan dari Nabi, maaf. Buktinya Nabi buta huruf. Loh, kenapa harus menjawab orientalis dengan merendahkan Nabi? Nabi buta huruf, iya dulu waktu Iqra turun. Setelah itu tidak. Dan Nabi menyampaikan kepada semua orang-orang Arab, semua orang-orang Quraisy, semua orang-orang Islam yang sahabatnya tidak boleh lagi ada yang buta huruf. Maka itu tawanan dalam perang Badar, satu orang akan dibebaskan kalau mengajarkan 10 orang Arab yang masih buta huruf. Apa mungkin Nabi sendiri buta huruf dan dia menyuruh orang supaya nggak buta huruf? Tidak mungkin Nabi melanggar Quran. Tidak mungkin Nabi melanggar surat Shaf ayat 2. Kaburu maqtat indallah an taqulu ma la taf'alun. Tidak mungkin. Lalu argumentasi orang yang mengatakan Quran ini dibuat oleh manusia apa? Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau masih ragu buat aja deh. Gitu argumentasinya, buat. Wad'u syuhada'akum, ajak semua penolong-penolongmu, mau jin, mau manusia, mau robot, mau percetakan, ajak. Kalau nggak bisa, oke, gue tantang lagi. Quran yang ada itu rubah-rubah, potong ayatnya tengah-tengah, ba ganti tak ganti sa, nun ganti ba, silahkan kalau bisa. Ditantang oleh Allah. La mubaddil li kalimati rabbi, tidak ada yang bisa rubah-rubah. Begitu, bukan berargumentasi karena Nabi buta huruf, tidak. Buktinya kalau nggak bisa baca, pikirin bagaimana prosesnya. Nabi dalam gua Hira, gelap, karena PLN belum masuk zaman itu. Sendirian, hening. Apakah mungkin malaikat Jibril membawa lembaran-lembaran Quran bertuliskan Iqra, menyodorkan kepada Nabi? Mungkin nggak?
Nabi lagi khusyuk, lagi sholat di Gua Hira. Lalu Jibril datang membuka begini. Ya Nabi, Iqra. Duduk loh. Sini. Contoh. Lagi bersalat, lagi sholat, tahu-tahu malaikat Jibril datang membawa begini. Iqra. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi malaikat Jibril menyuruh Nabi membaca, mengulang. Iqra. Nabi masih berpikir ada lembaran, makanya menjawab, "Ma'ana biqari'in," saya nggak bisa baca. Yang dimaksud apa yang mau dibaca, nggak ada bacaan gitu Pak. Ma'aqra. Iqra ya Muhammad. Ma'aqra. Saya nggak bisa baca. Apa yang bisa dibaca? Iqra. Ma'ana biqari'in. Iqra. Oh, disuruh ulang. Maka Nabi ulang, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ulang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril berkata lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi gemeter, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Karena ngikutin Jibril gue nih. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Anta Rasulullah. Gemeter orang digituin. Ikutin alurnya. Ikutin alurnya. Oh, anta Rasulullah. Gemeter Nabi, bergegas bangun dan turun. Wahwa bil ufukil ala. Buka surat An-Najm aja deh. Apa prosesnya bagaimana? Malaikat Jibril, Nabi melihat di ufuk yang tinggi. Kata Rasulullah, aku melihat malaikat dalam wujud aslinya. Dia memiliki sayap 70.000 di kiri dan 70.000 di kanan. Satu saja sayapnya, ini kan 70.000. Satu aja dibentangkan, kata Rasulullah, maka tertutuplah semua alam semesta. Gimana gedenya. Dan masih terdengar, anta Rasulullah. Gemeter nggak digituin orang? Gemeter, sampai gemeter menggigil, sampai berkeringat-keringatnya tuh sampai ke kaki, dan berkata kepada Sayyidatuna Khadijah yang mulia, zammiluni, selimutin, ikutin alurnya, jangan main mentang-mentang potong kompas aja. Saya berusaha mendetailkan itu, saya berusaha mendetailkan sekata demi sekata, seucap demi seucap, agar Bapak Ibu sekalian meresapi kejadian yang sebenar-benarnya. Tidak ada satupun orang Quraisy kecuali minjam duit teman Nabi. Tidak satupun orang. Jadi beliau tuh bangkir pertama di dunia. Tidak satupun orang Quraisy kecuali kalau berangkat keluar kota menitipkan barang-barangnya di Nabi. Berarti beliau kepala pegadaian pertama di dunia yang mengatasi masalah tanpa masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buta huruf? Ya awalnya. Jangan dipotong video ini, entah jadi kontroversi. Awalnya iya. Lalu hadis sahih Bukhari, Muslim, Nabi minta kertas sama pulpen waktu mau wafat dari Umar bin Khattab. Riwayat Bukhari, Muslim dan mutawatir lainnya. Apa tandanya? Mau gambar. Yang menulis wasiat. Lalu siapa yang tulis kepada Raja Heraklius? Min Muhammad Rasulullah ila Herakil Azim. Aslim taslam. Assalamu ala man ittaba'al huda. Siapa yang tulis kalau bukan Nabi kita? Gitu Pak. Awalnya iya, awalnya. Kenapa? Karena zaman itu orang tuh menghargai hafalan, bukan tulisan. Kenapa? Nggak populer mau nulis di mana? Cuman ada pelepah-pelepah doang, ya kan? Nah begitu Quran datang, Iqra dan Al-Qalam, juga mulai berkembang ilmu pengetahuan. Mustahil nggak Nabi duluan. Nabi pasti lebih dulu, lebih cerdas dari semua orang. 200 ekor unta sekali bawa. Ini unta siapa?
Ini unta Umar bin Hisham. Ini barang-barangnya ini. Ini unta siapa? Ini unta Khadijah. Barangnya ini. Ini unta Abdurrahman bin Auf. Barangnya ini. 200 ekor unta dibawa. Gimana nggak cerdas? Nah, begitu yang mesti kita ceritakan kepada anak-anak kita soal sejarah, sehingga mereka tuh bangga. Iya ya. Berapa banyak dai hanya menceritakan Nabi itu pemersatu kaum Ansor dan Muhajirin. Betul tidak? Betul? Kenapa koma sampai di situ? Kenapa? Nabi bukan cuma menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Yahudi disatukan sama Nabi. Bani Quraidah, Nasrani disatukan oleh Nabi. Islam, Ansor, Muhajirin disatukan sama Nabi. Lalu Islam dan Kristen disatukan sama Nabi. Islam dan Yahudi disatukan sama Nabi. Yahudi dan Nasrani disatukan sama Nabi. Majusi semua disatukan sama Nabi. Yang masih kafir, masih musyrik disatukan sama Nabi. Siapa yang masuk Ka'bah aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Nabi tahu Abu Sufyan masih nggak benar syahadatnya. Nabi tahu Abu Sufyan, Hindun masih begitu. Sahabatku sekalian, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bapak persatuan dunia. Pasal 1 Piagam Madinah sudah menceritakan itu. Pasal 1 Piagam Madinah, tidak ada lagi orang kecuali kemuliaannya dengan takwa, dan Nabi larang kita semua untuk membedakan kelompok, suku, ras, golongan, warna kulit. Haram ya akhi, haram. Yang paham ini kakek nenek moyang kita dalam Sumpah Pemuda berjanji nggak ada lagi suku-sukuan. Indonesia satu, kami bangsa Indonesia, kami tumpah darah Indonesia, berbahasa Indonesia satu. Orang sekarang langsung dipisah, ini kelompok cebong, ini kelompok kampret, kan ngeselin. Ini kelompok kadrun, ini non kadrun, kan ngeselin. Ini 01, ini 02, mau apa lagi? Ini barisan sakit hati, ini barisan yang oposisi, mau ngapain lagi? Ini Ahoker, ini Jokower, mau ngapain lagi? Udah kelar semuanya itu. Marilah kita bangkit kembali untuk Indonesia yang berjaya tanpa diskriminasi dan selalu bertoleransi, insya Allah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti misi kita, dan salah satu misi saya ke seluruh Indonesia begini. Lebih itu berakhlak namanya, beradab namanya. Kalau Jamaatul Tabligh diajarkan begitu tuh, ya. Kalau keluar nggak balik lagi 5. Kalau keluar balik lagi cepet-cepet 3. Kalau keluar cepet sebentaran balik lagi 1. Kalau 2 tangan nyerah dia. Serius amat ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekayaannya luar biasa. Mas kawinnya ketika menikah dengan Khadijah, kendaraan yang paling mahal zaman itu namanya, oke, saya urutin ya. Kendaraan yang paling sekarang, zaman paling sekarang nih, 2020, 21, yang paling mahal apa? Ferrari. Ada lagi yang lebih mahal, Rolls Royce, yang seri Phantom, 18 miliar. Rolls Royce paling mahal. Kalau tahun 1970 yang paling mahal apa? Kingswood. Muhammad Ali bertanding, hadiahnya mobil Kingswood waktu itu paling mahal 1970. Kalau tahun 1500 paling mahal apa? 1500 Fiat 2 roda, depan belakang doang. Kan Fiat begitu zaman dulu. Kalau tahun 1000 paling mahal apa? Kereta kencana, kuda. Iya kan? Belum ada mobil kan ya. Kalau tahun 600 kira-kira apa? Unta betina. Jadi selevel di zamannya apple to apple kalau kita bandingin. Jadi tahun 600-an orang punya 1 ekor unta betina kaya. 1 bisa diambil susunya. 2 bisa untuk narik, 3 bisa disewakan, 4 bisa dihias, 5 bisa paling kuat itu unta betina, 6 bisa diambil anak-anaknya, bisa 5 kali 6 kali beranak unta. Jadi 1 ekor unta betina sama dengan 5 ekor unta jantan, saking mahalnya tuh unta betina.
Kuda di bawahnya dong. Unta lebih gede, lebih banyak dagingnya dari kuda, apalagi dari sapi atau yang lain gitu ya. Unta lebih mahal. Unta betina juga sering disewakan sama orang yang punya unta jantan dan nggak punya unta betina. Selama disewa, orang rumahnya ya dikasih makan cukup, dibayar sewanya tiap bulan, istilahnya dikontrakin tuh unta. Tahu nggak berapa ekor unta yang diberikan mas kawin untuk Khadijah? 40 ekor unta betina dari Muhammad bin Abdullah. Kalau hitungan sekarang 40 buah mobil Rolls Royce. Ente paling seperangkat alat sholat. Betul tidak? Nabi pak, rekor dunia sampai sekarang nggak terpecahkan. Pangeran Charles cuma ngasih permata warna biru di cincin Lady Di. Ada yang berani ngasih 40 buah mobil Rolls Royce seri Phantom terbaru? Ini rekor. Sampai detik ini nggak ada wanita dimuliakan semulia-mulianya oleh seorang pemuda kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Hadis lain mengatakan 20, hadis lain mengatakan 40. Tapi di antara hadis itu yang lebih dahsyat ketika kedatangan ibu susunya yang mulia Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad berikan 70 ekor unta betina lagi. Gila nggak? Dahsyat kekayaan itu. Berapa unta jantannya, berapa kudanya, berapa keledainya. Wajar nggak kalau saya bilang pembantunya 23 orang? Apa jangan-jangan baru dengar kisah ini? Astaghfirullahaladzim. Kemana aja lu? Salah baca sejarah jangan-jangan. Lihat di YouTube saya 20 tahun lalu, 10 tahun lalu saya udah bicara begini. Belum ada YouTube-nya waktu itu 20 tahun. Tapi kan saya suka upload yang lama-lama. Udah bicara begini Pak, karena saya memfokuskan dan meniatkan diri untuk sejarah. Ya. Tahun 80-an saya udah ceramah. SMA waktu itu ya. Udah ceramah. Ceramah saya khusus soal sejarah. Saya ingat waktu bahkan sebelum tahun 80-an, 80 kali ya. 81 kali 82. Saya diijazahin, diitikotkan oleh guru-guru saya yang mulia Kiai Haji Thayyib Izi. Itu bercerita di depan semua guru-guru, wahai para guru, para ustadz, para habib, kalau mau belajar sejarah, belajar sama ini anak nih. Saya masih kecil waktu itu. Kenapa? Karena saya mengkhususkan diri, meniatkan diri, menghibahkan diri, mewakafkan diri untuk sejarah. Kan nikmat banget, saya udah kecanduan sejarah. Dan buku yang pertama yang diberikan oleh ayah saya almarhum Hayat Muhammad karangan Husain Haikal, juga namanya sama saya, dan ayah saya memberikan nama Haikal karena terinspirasi oleh dahsyatnya sejarah yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Haikal dari Mesir. Kata Buya Hamka, kita tunggu terjemahannya katanya, karena buku ini sangat lengkap dan saya mencantumkan dalam buku ini. Ini karya saya yang kelima ya, yang terbaru ini, ada jilid 2 juga, dan saya bawa hadiah ini untuk jamaah sekalian, nggak dijual, untuk hadiah saja, untuk souvenir ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemuda hebat, pemuda kaya, pemersatu bangsa yang pertama kali mencetuskan kemanusiaan harus adil dan beradab. Yang pertama kali mencetuskan persatuan untuk semua warga negara, suku-suku bangsa. Yang pertama kali mencetuskan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama kali mencetuskan bapak eksportir dunia pertama, bapak importir pertama di dunia, bapak politikus dunia, bapak ekonom dunia. Yang pertama kali menuliskan konstitusi, yang paling sanggup atas segala makhluk di atas bumi dalam menerima Al-Quran, dan dia Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau resah, umur 25 menikah, 30 resah, kok umat semakin begini. Umur 35 resah, kenapa umat begini, kenapa persatuan gak kunjung, bahkan di ujung perpecahan dan perang saudara di antara 4 suku, hanya urusan memindahkan Hajar Aswad. Maka diputuskanlah besok yang paling datang pertama yang memindahkan. Nabi udah datang duluan, bukan serakah untuk memindahkan. Dikumpulkan 4 kepala suku, diambil kain, setiap suku pegang sudut kain, dan 4-4-nya merasa bergembira
karena empat-empatnya memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Di usianya belum jadi Rasul, udah sangat bijak. Disitulah orang berkata, ini Al-Amin, tempat kita naruh barang, tempat kita pinjam duit, tempat kita bersatu. Dan ditawarin jadi sultan. Kalau Nabi kepengen jadi. In arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah, kata raja waktu itu, yaitu Abu Sufyan. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu itu Aisyah anak Abu Bakar berkata, dia sering ke rumah ayahku waktu belum jadi nabi. Ibu-ibu paham kalimatnya? Berarti waktu Nabi belum jadi Rasul, Aisyah udah ada belum? Dan Aisyah berkata, aku pun tak pernah lihat ayahku Abu Bakar minum minuman keras dan mabuk atau menyembah berhala, baik semasa jahiliyah maupun masa kenabian. Aisyah udah ada belum? Berarti masa jahiliyah Aisyah udah ada belum? Yang saya cerita ini bukan kata saya, tapi kata orang-orang yang saya cantumkan di sini dengan jumlah kitab ratusan. Berarti Aisyah udah gede waktu belum jadi nabi. Dan ada getaran cinta pertama dari Siti Aisyah ketika melihat orang yang sangat gagah dan tampan itu. Gimana nggak gagah, gimana nggak tampan? Tingginya lebih tinggi daripada yang lain. Kata Abu Hurairah, aku melihat perutnya Nabi seperti batu yang tersusun dengan rapi, rata, kotak-kotak, subhanallah. Bagaimana nggak gagah? Kata Siti Aisyah, Rasulullah memiliki buluh dada yang halus yang menutupi semua dadanya sampai ke pusarnya, berbaris seperti semut beriring. Gimana nggak hebat? Kata Abu Bakar, kata Umar, Rasulullah itu kulitnya putih, lebih putih daripada perak yang tersinar matahari. Gimana nggak dahsyat? Kata Hafsah ketika buka baju, aku melihat ketiak Nabi, tidak ada selembar bulu pun di sana, dan ketiaknya putih seperti rembulan lagi bercahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada manusia yang lebih indah daripada beliau? Demi Allah tidak ada. Seindah-indahnya Nabi Yusuf masih bisa dipandang walaupun jadinya teriris. Bagaimana wajah Nabi? Tanya Abu Hurairah ketika ditanya oleh tabi'in yang tak sempat jumpa dengan Nabi, ya Abu Hurairah, bagaimana wajah Nabi? Kata Abu Hurairah, wahai anakku muda, wahai gulam, hal ra'aitu, apakah kau pernah melihat matahari? Asyams? Ma ra'aitu, katanya, aku gak sanggup melihat matahari. Pasti kalau dari jauh ya sempet lihat nyolong-nyolong dikit gitu, sempet nyolong-nyolong dikit, sempet gak bisa mandang terus. Apa kata Abu Hurairah? Begitulah kami di zaman Nabi. Kami gak sanggup melihat wajahnya yang sempurna. Kami gak sanggup melihat keindahan wajahnya. Kami hanya sanggup memandang dari jauh, curi-curi pandang. Ketika mendekat, kami semua menunduk khusyuk. Tak sanggup kami melihat keindahan wajahnya. Belum pernah Allah ciptakan makhluk lebih indah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kesel. Saya cerita mimpi ketemu Rasul kok diperkarakan di polisi. Padahal saya cerita demi Allah yang sebenarnya. Wallahi wabillah wa tallahi. Sekaligus untuk membangkitkan semangat bahwa apa? Bahwa bersalawatlah kepada Nabi yang sebanyak-banyaknya, agar kerinduanmu bisa terobati dengan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan malam ini kita semua bisa bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerinduan yang memuncak dan memohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya bercerita agar yang berduka sudahlah, tak perlu kemana-mana, sudahlah, ya, sudah tenang, ya. Wallahu alam bisawab. Saya tidak melanjutkan kalimatnya karena pasti akan menimbulkan kontroversi kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini enggak berniat untuk menikah lagi. Emang kemauan siapa? Semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing lengkap dengan
asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Tidak ada satupun wanita yang dilamar sama Nabi kecuali Hafsah binti Umar bin Khattab dengan Khadijah yang ingin dilamar, dan Khadijah yang melamar lebih dulu. Dengan Aisyah, malaikat Jibril yang perintahkan, tidak dengan 9 tahun Bapak Ibu. Barusan saya ceritakan hadisnya, logikanya. Aisyah itu kata Aisyah sendiri, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Dan surat Al-Qamar itu tahun ke-6 kenabian, beliau udah gede. Ditambah hadis yang sahih ketika beliau bercerita, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras, baik masa jahiliyah maupun masa kenabian. Berarti udah gede dan belum dinikah sama Nabi. Sampai 13 tahun Nabi dakwah di Mekah juga belum. Nabi kerasulan di Mekah aja 13 tahun. Dan sebelumnya Aisyah udah remaja. Taruhlah misalnya 7 tahun, ya 20 waktu usia hijrah. Lalu kemudian setelah hijrah, Nabi juga belum dapat perintah untuk menikahi Aisyah. Nabi lagi fokus dengan penyerangan Badar. Dan Aisyah, Asma, Fatimah binti Khattab adalah para wanita veteran yang seperti kalau kita PMI lah begitu, yang mengangkut korban-korban perang di Badar. Udah gede. Ini picis sekali kalau dalil beliau masih main boneka dianggap masih kecil. Istri saya udah lewat 40, kalau ke mall dibeli boneka. 45, istrinya 40. Tahun lahir 76, 77. Sekarang 2021. 45 tahun istri saya masih suka boneka. Jadi boneka bukan dalil mengatakan masih kecil dong, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa diterima dengan argumentasi yang kuat, dengan dalil yang sahih, dan sehingga nggak ada lagi. Ini panjang sebenarnya nih. Baru saya mau ngomong baru 1 poin, baru membantah keterangan Nabi menikah dengan Aisyah 9 tahun doang. Padahal banyak sekali sejarah yang diselewengkan. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian bisa mencarinya di YouTube, Instagram, Twitter, cerita saya soal sejarah sehingga lengkap gitu ya. Dan juga hari ini saya membawa oleh-oleh perjuangan menegakkan tauhid. Ini sejak era Nabi Ibrahim sampai Islam di Nusantara. Ini sampai Mongol, sampai tentara Mongol Cina mau masuk ke Indonesia di Pulau Jawa, yang kemudian nggak berhasil, bahkan utusannya dipotong kupingnya oleh raja. Ya, Raja Kertanegara ya, dipotong kuping. Raden Wijaya maaf, dipotong kupingnya, disuruh pulang ke Cina. Tahun berapa tuh? 1300 ya. Udah mau datang kemari ya. Berhasilnya tahun 2021. Iya. Ya. Kubilai Khan, Genghis Khan, keluarga Khan itu 1345. 1320, 1345. Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit mencerahkan dan meluruskan sejarah tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbilang istrinya karena tak lain tak bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintah oleh Allah menikahi Zainab untuk menghapus sistem anak angkat. Beliau diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam hadis Tirmizi yang sahih untuk segera menikahi Siti Aisyah. Ya, dengan apa? Dengan belum terucap sebenarnya dari mulut beliau, kecuali Abu Bakar sendiri yang mengatakan beliau akan dinikah. Dan Abu Bakar itu adalah sebutan untuk seorang ayah yang punya anak perawan tapi belum nikah-nikah. Bakar itu tuh perawan. Abu Bakar bapak yang punya anak perawan karena belum nikah-nikah, umurnya udah cukup. Siapa dia? Aisyah. Kenapa? Karena kakak cuma selisih 2 tahun, namanya Asma. Kan Aisyah binti Abu Bakar, kakaknya Asma binti Abu Bakar juga. Waktu peristiwa di Goa Thur itu beliau membelah ikat pinggangnya untuk ngumpetin makanan. Udah punya anak 2 lagi, sementara Aisyah belum juga, begitu ya. Ini saya persembahkan, bagaimana mekanismenya saya persembahkan, saya serahkan kepada Yayasan
Abdurrahman Al-Mutawakkili saya serahkan untuk diatur sedemikian rupa. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan tanya. Enggak ada? Alhamdulillah kalau gitu enggak ada. Cukup? Antum nanya silakan. Jadi kan kalau yang tadi kan baru bilang Abu Bakar, tadi kan sebutan seorang orang tua yang menikahi. Iya. Terus gimana tanggapan Bapak B untuk meluruskan bahwasanya Abu Bakar tadi bisa dibilang sebagai orang juga yang pertama masuk ke Islam? Betul? Betul sekali dan tidak terkoneksi. Abu Bakar Siddiq adalah manusia pertama di luar keluarga yang masuk Islam. Orang manusia pertama yang masuk Islam, kata Nabi, bukan kata Profesor Linglung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Manusia pertama masuk Islam adalah seorang wanita bernama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Enak aja bilang Khadijah Nasrani. Kurang ajar itu namanya. Sayyidina Ali lagi masuk melihat Nabi lagi sholat sementara Khadijah jadi makmum. Emang gak pernah baca hadis ini apa? Rasulullah lagi sholat, di belakang ada Khadijah sebagai makmum bersama Zainab binti Rasulullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah masih orok. Di belakangnya ada Zaid bin Harisah. Lagi sholat tuh berlima. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Maka aku bertanya padanya, ya Muhammad kan menjadi Rasul, ngapain? Sholat. Menghadap siapa? Allah. Saya ikut dong, belum Islam. Bilang dulu sama bapak. Ya siapa yang ciptakan aku? Kata Ali. Allah. Nah ngapain mesti bilang sama bapak kalau saya mau menghadap orang yang menciptakan? Maaf, saya mau menghadap yang menciptakan saya. Langsung syahadat, mandi, sholat Ali. Maka berikutnya Nabi di belakangnya Ali, Zaid bin Harisah, di belakangnya Khadijah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Lalu tiba-tiba mengatakan, Mas beragama Kristen, mana mungkin Nabi istrinya Kristen? Itu buat timpuk loh. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian ya, canda ya, biar nggak tegang gimana. Baik, ini saya akan cantumkan itu semua lengkap di buku berikutnya. Ini buku jilid 1, cerita soal Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dalam menegakkan tauhid. Ya, bagaimana prosesnya saya serahkan kepada rumah tahfiz Abdurrahman Al-Mutawakkil. Tafadhal, silakan. Oh, silakan satu lagi. Ini nggak dijual Pak ya. Ini buat souvenir ya, buat hadiah. Buat siapa? Buat orang yang peduli dengan rumah tahfiz, hadiahnya ini. Gitu loh. Ya. Pertama saya bersyukur bahwa saya diizinkan Allah datang ke sini. Alhamdulillah. WA dari teman. Kemudian kenapa saya sudah lama juga mendengar ini, bahwasanya sejarah kita ini dirusak sengaja. Mulai dari itu jelas itu lagi sejarah Indonesia saja itu kan di Belanda, orang-orang Belanda. Kemudian seperti pejuang kita Ahmad Patimura itu coba banyak mengatakan dia orang Kristen, padahal dia itu anak syekh, anak kiai. Ya, betul sekali. Banyak pejuang-pejuang kita itu. Yang lucu Pak, Thomas Matulesi. Nah, Thomas Matulesi. Saya ketemu keluarganya, Ahmad Lesi. Lesi itu yang bangsawan gitu loh. Saya ketemu Pak, cucu-cucunya cerita, kakek kami itu Ahmad Lesi. Ahmadnya dibuang jadi Lesi. Lesinya dibuang jadi Ahmad Lesi, Matulesi. Pakai depannya pakai Thomas. Bapak waktu di SD itu masih apa itu? Bawahnya Kapiten Patimura, ya kan? Matulesi. Kan kita menganggap dia orang Kristen. Sisingamangaraja gimana? Sisingamangaraja juga. Bapak logonya Sisingamangaraja, logonya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Logonya. Enggak tahu kita kan? Sriwijaya, kerajaan apa Sriwijaya?
makam Raja Sriwijaya Sri Indra Farman tahun 718 sekarang ada di Palembang, di makam Raja Sriwijaya itu nisannya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak ngomong gitu saya jadi emosi nih beneran nih. Jadi itu makanya Babe juga apa yang orang Betawi yang udah tua sering juga dengan Babe Haikal, Babe apa? Ridwan. Babe Ridwan Saidi. Itu kan juga mengatakan. Jadi kalau banyak penyimpangan sejarah, ya. Nah, sekarang sejarah yang apa tuh yang dibesar-besarkan apa namanya tumpoi kan? Ada yang di rumah daerah lupa saya yang ada apa rumah adat ada semua Indonesia itu Taman Mini ada Cina tumpoi semua Po Antui. Po Antui itu pengkhianat itu. Padahal mereka itu dengan mereka dengan Belanda membunuhi rakyat Indonesia. Westerling gitu kan? Nah iya. Westerling. Jadi kita ini kenapa? Karena memang kita tak bodoh, nggak tahu lah kita. Mohon langsung pertanyaannya, saya harus jam 5 harus segera kembali. Jadi jam 5 harus segera kembali. Saya bersyukur sekali dapat dan apalagi dapat buku itu. Mudah-mudahan bertambah ilmu saya dan Insyaallah. saya sampaikan itu sebisa saya. Naam. Terima kasih. Jazakumullah. Nih. Jadi demikian saya langsung serahkan bagaimana mekanismenya Ustaz Abdurrahman. Ini saya serahkan buku saya ini untuk pembangunan rumah tahfiz gitu ya. Silakan tafadhol. Alhamdulillah wa akum ajmain.